Ajak Bapak Ibu menderita. Kemudian juga tidak perlu berpikir kalau mau ikut Yesus harus menderita. Penderitaan itu enggak usah dicari, enggak usah diburu, udah enggak usah khawatir. Penderitaan yang akan mencari kita. Sayangnya itu penderitaan itu sayangnya pasti menemukan kita. Masih ingat Bapak Ibu kapan terakhir menderita? Udah lama sekali nggak menderita. Hanya penderitaan untuk setiap orang bisa jadi berbeda. Ya, kalau tadi Pak Sunarto menyebut penderitaan saudara kita yang mengalami situasi seperti itu, kemudian di tempat lain orang akan menderita dan penderitanya berbeda lagi. Menderita misalnya gini ya, sama-sama menderita sebagai karena menjadi pengikut Yesus. Yang satu dibunuh. Yang lain bukan dibunuh, tetapi kesulitan mencari penghidupan, kesulitan mencari pekerjaan, pangkat maksimal. Nggak bisa, sudah mentok, nggak mungkin menjadi yang paling tinggi, misalnya begitu. Yang lain lagi, tidak menderita dengan cara seperti itu, tetapi karena memegang prinsip, maka harus menanggung konsekuensi. Saya dulu ketika masih kecil, Bapak Ibu, terutama bapak saya, itu kalau bicara ngomongin penderitaan kami diejek gitu ya, oleh tetangga-tetangga gitu. Bapak saya menunjukkan, nah itu konsekuensinya jadi pengikut Yesus. Lama saya nggak mengerti apa yang dimaksudkan. Bapak saya rupanya waktu itu sudah ada KB ya, tapi bapak saya rupanya tidak tidak mau mengikuti KB dan melihat hadirnya anak sebagai pemberian Tuhan. Saya tidak ngomong siapapun yang lain ya, saya ngomong bapak saya, dan kemudian rupanya itu yang dipegang, lalu diterima saja anak-anak yang diberikan. Konsekuensinya apa? Tampaknya hidup sulit karena anaknya banyak, apalagi waktu itu masih kecil-kecil gitu ya. Tidak ada penganiayaan, tidak ada apa menyebutnya ya, kesulitan di dalam hal jabatan, bukan itu masalahnya, tapi hanya mengatakan karena memegang prinsip anak itu pemberian Tuhan, Bapak tidak mau ikut KB, dan karena tidak mau ikut KB, konsekuensinya anaknya banyak, karena anaknya banyak, ekonomi sulit. Karena ekonomi sulit, maka ya konsekuensinya menerima ejekan. Saya tidak pernah mengatakan Bapak saya miskin, enggak. Tetapi pada waktu-waktu tertentu ketika anak-anak masih kecil gitu ya, lalu tentang nanti yang satu lulus SD, yang satu lulus SMP bareng, itu ada penderitaan tersendiri, ada kesulitan tersendiri yang um, kalau dirunut memang menunjuk kepada kesetiaan menjadi pengikut Yesus dalam cara yang Bapak saya ikuti gitu ya. Yang lain lagi nggak perlu mengalami yang seperti itu. Nggak usah ngapa-ngapain, hidup biasa baik-baik saja. Bisa menderita? Bisa. Misalnya begini, Bapak Ibu, pernah nggak mengalami situasi di mana orang nyari salahnya Bapak Ibu? Semata-mata orang itu nggak suka sama Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu berbuat baik seperti apa saja, salah, ketika sulit mencari kesalahan, maka membuat mencari-cari kesalahan sampai kepada level fitnah. Itu bisa dialami oleh banyak orang. Jadi menderita karena melakukan yang baik. Kalau mau lebih luas, lebih konkret lagi, lebih luas lagi sekaligus, Bapak Ibu silahkan kalau pernah ya, kalau pernah mengalami. Orang iri kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu bisa berbuat baik. Pernah mengalami? Jadi bukan karena Bapak Ibu punya apa, enggak. Tapi karena Bapak Ibu berbuat baik, orang menjadi iri. Itu pun bisa terjadi. Udah berbuat baik kan biasa saja, itu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk melakukan yang baik. Tapi orang mengalami penderitaan begitu.
Kemudian yang lain lagi, udahlah nggak usah ngapa-ngapain. Jalani kehidupan biasa saja, lama-lama menderita. Bapak Ibu makan enak terus coba. Makan enak terus. Sehari 3 atau 4 kali makan enak terus. Ujungnya akan ketemu apa? Penderitaan juga. Dulu waktu badan masih ringan, lompat itu bisa ringan sekali. Ketika volume badan, berat badan meningkat, itu makin malas bergerak, suruh lompat coba. Berat beneran. Lalu yang lain lagi, kalau berat badan sudah meningkat, suruh minta berjalan yang menuntut keseimbangan. Itu sudah membuat orang menderita, mengalami kesulitan. Belum lagi kalau tambah sakit sana sini. Dah, itu macam-macam penderitaan yang mungkin yang bisa kita alami. Kalau pengikut Yesus dulu di zaman Rasul Petrus ini, penderitaannya apa? Nah, tolong Bapak Ibu sekarang melihat lebih dulu ke bab 2 ayat 18, ini satu perikop yang akan kita lihat malam hari ini ya. Yang disapa itu adalah para hamba, budak. Perhatikan kalimat di bab 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nasihat disampaikan kepada hamba-hamba, budak-budak. Tidak semua budak memiliki tuan yang baik. Di antara mereka juga ada yang tuannya jahat, bengis. Kalau penderitaan mereka apa? Nah, silahkan Bapak Ibu, ini agak sulit membayangkan ini ya. Pernah mendengar, melihat orang yang adu ketahanan fisik. Adu ketahanan fisik. Jadi membiarkan dirinya dipukul supaya tampak kekuatannya nahan pukulan. Nah, kalau pernah melihat, pernah mendengar, silahkan membayangkan orang di zaman kuno, khususnya para budak ini. Mereka sengaja berbuat salah, ya. Jadi ada sengaja berbuat salah supaya dipukul. Tujuannya apa? Menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia kuat menanggung pukulan. Mau coba? Silahkan coba sendiri-sendiri tapi ya. Jangan nyobai orang lain. Tapi ada juga, ya kalau budak memang bersalah, itu konsekuensi logis yang biasa dilakukan di zaman itu adalah memang hukuman. Dan hukuman dilakukan dengan cara pukulan, hukuman yang fisik. Kalau tuannya baik, peramah, salah, hukuman ringan. Tapi kalau tuannya itu jahat, bengis, hukumannya bisa jadi lebih keras, lebih berat daripada kesalahannya. Nah, ini penderitaan yang dialami oleh para budak. Tapi nanti Petrus mengingatkan, kalau kamu menderita hal yang seperti itu, tunggu dulu. Itu bukan penderitaan yang benar. Sekarang silahkan ke pindah ke bab 3. Bab 3, lihat ke ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, ya, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar menderita karena melakukan yang baik. Jadi orang bisa melakukan yang baik, tetapi justru karena berbuat baik, orang mengalami penderitaan. Loh kok bisa? Tunggu dulu. Yang berikutnya silakan ke bab 4 ayat 12.
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bersebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Nah, ini penderitaan karena sebab yang lain. Jemaat mengalami penderitaan, penganiayaan, karena mereka menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Ini pertanyaan yang bisa dikatakan diajukan sepanjang zaman, gitu ya. Mengapa justru karena percaya kepada Yesus kita malah menderita? Seandainya saya tidak percaya kepada Kristus, saya tidak perlu dianiaya. Mereka tidak akan menyakiti, mereka tidak akan menganiaya saya. Tapi kenapa justru percaya kepada Yesus, saya kok malah menderita? Nah, Bapak Ibu, ini sebab-sebab penderitaan yang muncul dialami oleh jemaat yang menerima surat dari Petrus ini. Nah, sekarang kita akan lihat perikop yang pertama tadi ya, dari bab 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Bapak Ibu silahkan kembali ke perikopnya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita ya, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya hafal kalimat ini, tapi baru tahu kalau ternyata ini omongan Petrus. Gitu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, sekarang kita diajak masuk Bapak Ibu ke dunia para budak di abad pertama. Satu keluarga gitu ya, itu bisa punya banyak budak. Dan budak itu terhitung sebagai properti ya, milik seperti hewan, seperti ternak. Budak adalah milik tuan, dan tuan bisa memperlakukan budaknya menurut kehendak hatinya seperti dia memperlakukan binatang. Kemudian, budak bisa diperjualbelikan. Kemudian, kalau ketemu tuan yang jahat, maka akan ketemu ini budak bisa dijadikan apa menyebutnya ya, pelampiasan ketika orang marah, ketika jengkel. Ya, kemudian ketika melakukan kesalahan sedikit bisa dihukum dengan cara yang berat, bisa. Tapi kalau ketemu tuan yang baik,
Wah, budak bisa senang. Kenapa? Ya hidupnya terjamin. Tidur, makan, semua tersedia. Nggak perlu dia repot-repot. Pokoknya bekerja baik, dia dapat makan, bisa dapat tempat untuk istirahat. Nah, kemudian rupanya Bapak Ibu, para budak ini ya, itu juga mendengar kabar tentang Yesus. Jadi mereka menerima pewartaan, bisa jadi dari Petrus, bisa jadi dari yang lain ya. Tetapi berkat pewartaan itu mereka menjadi orang yang percaya kepada Yesus dan mereka menjadi anggota jemaat. Tapi mereka tetap hidup sebagai budak. Jadi belum ada usaha untuk pembebasan budak ya. Budak, adanya perbudakan dianggap sebagai satu kenyataan yang diterima begitu saja di dalam masyarakat. Usaha untuk peniadaan, penghapusan budak, itu kan sudah jauh di kemudian hari. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu melihat ke ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian, perhatikan kata pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, budak melakukan kesalahan, kemudian dia dipukul. Ya, itu hal yang biasa. Tapi kemudian kenapa kok muncul ada kata pujian? Dapatkah disebut pujian? Nah, yang tadi saya sebutkan, di antara mereka itu ada yang melakukan adu kekuatan dengan menanggung pukulan, bukan dengan saling memukul ya. Dengan menanggung pukulan. Yang tahan memukul, yang tahan pukulan dianggap lebih hebat dari yang lain. Dan mereka dipuji karena tahan menghadapi pukulan itu tadi. Tapi Petrus mengatakan, yang kayak gitu tidak bisa kamu sebut sebagai pujian. Orang salah dijatuhi hukuman, orang salah dipukul, itu biasa. Itu sudah selayaknya, nggak bisa itu disebut sebagai pujian. Tapi lihat ke ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, kalimat kedua. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Menderita kok karunia. Bapak Ibu pernah mohon karunia ini? Memohon karunia supaya bisa menderita sekalipun berbuat baik. Enggak usah diminta, Bapak Ibu udah dapat banyak kan karunia kayak gini. Lakukan saja yang baik. Lakukan yang baik kepada sesama, kemudian silahkan lihat, ada enggak penderitaan yang akan muncul. Atau enggak usah lakukan. Ingat yang pernah Bapak Ibu lakukan, hal baik yang pernah Bapak Ibu lakukan di masa lalu, dan perhatikan ada enggak konsekuensi yang harus Bapak Ibu tanggung. Entah di level difitnah, entah sampai level mau dijatuhkan. Yang paling ringan itu cuma digosipkan. Kalau nanti yang level berat sampai mau menjatuhkan, bisa terjadi. Nah, tidak perlu kita mencari yang seperti itu. Lakukan yang biasa, dan kita akan bisa jadi akan menemukannya itu. Jadi yang disampaikan oleh Petrus sebenarnya adalah bagaimana harusnya orang bersikap terhadap penderitaan. Nah, sekarang begini, saya untuk ilustrasi ya, supaya gampang memahaminya saja. Bapak, Ibu, silahkan membayangkan seorang perempuan nggak punya suami, kemudian punya anak. Ini karunia atau petaka. Tapi kemudian lihat Bapak Ibu, Maria baru bertunangan, jadi nggak ada suami, ya, punya anak, dan kemudian semua tahu Yusuf
Itu tunangan, bukan suami. Ya. Kemudian Maria saja yang tahu. Yusuf juga ya tapi ya. Maria saja yang diberi kabar oleh Tuhan bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu adalah anak dari yang Maha Tinggi. Yang tahu itu cuma Maria. Yusuf tahu karena malaikat di Injil Matius. Nah sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan Maria melakukan kehendak Allah, ya, melahirkan juru selamat, dan bukan cuma melahirkan, kan? Gosip tentang Maria akan beredar, kan? Dan penderitaan akan berlangsung entah berapa lama. Tapi malaikat itu mengatakan apa kepada Maria? Salam hai engkau yang dikaruniai. Kemudian contoh yang lain lagi, Bapak Ibu silahkan ini membuka surat Filipi bab 1. Ayat 29. Filipi bab 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu, kalau bicara tentang rasul ya, kurang apa? Siapa yang tidak akan memandang kebesaran Paulus, ya kan? Kalau melihat karya pewartaannya, rasanya enggak ada yang lebih dari dia. Tapi Bapak Ibu, ketika kita belajar surat-surat Paulus, Bapak Ibu akan ketemu bagaimana orang ini mengalami penderitaan yang berat dan lama. Tapi dia tidak melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang harus disesali, dikutuk. Tapi dia melihat penderitaan itu sebagai satu kesempatan untuk melakukan sesuatu demi Tuhan yang dilayani. Kembali ke 2 Petrus, Bapak Ibu. Kalau kamu para budak itu ya berbuat baik dan karena kamu berbuat baik kamu menderita, ingat itu adalah karunia. Dan kalau itu karunia, maka orang harus menyambutnya bukan dengan wajah yang muram, dengan sedih, tapi dengan gembira. Silakan Bapak Ibu mengingat kalau Bapak Ibu mendengarkan, saya baru mendapat karunia dari Tuhan. Menyambutnya dengan gembira kan? Tapi tunggu dulu, kok bisa orang menderita dengan gembira? Kok bisa orang menderita dengan gembira? Kalau mau sederhana saja ya, saya tinggal tanya sama ibu-ibu. Ketika ibu melahirkan, itu menderita apa enggak? Mau melahirkan normal, mau sesar. Tetapi kok hari itu malah ditunggu-tunggu? Aneh itu ya. Dan kalau ketika seorang ibu melahirkan, malah justru dia mengalami kegembiraan. Kenapa? Saya ibu sungguhan, gitu kan ya. Itu saya tidak menghakimi siapapun ya, tapi saya pernah mendengar orang mengucapkan yang seperti itu. Jadi sekali lagi saya tidak menghakimi siapapun, enggak. Tetapi saya hanya mengatakan, lihat, ada penderitaan yang mendatangkan, yang membuat orang bergembira. Ibu-ibu lagi, silahkan yang ibu yang di rumah memasak.
Menderita apa enggak kalau masak itu? Bohong kalau masak tapi enggak menderita. Habis masak, ya, habis potong sayur, cuci perlengkapan dapur, cium tangannya. Bau apa? Nanti kalau ketemu kunyit, tangannya jadi warna apa? Terus habis itu terima tamu, salaman. Tapi lihat kenapa ibu masak terus. Nah, ternyata ada sesuatu hal yang sebenarnya kalau kita melihat objektif membuat orang susah, menderita, tapi orang bisa mengalaminya dengan gembira. Nah, dalam hal ini kita diajak untuk melihat berbuat baik dan kemudian karena berbuat baik mendatangkan penderitaan, itu karunia. Kenapa? Nah, lihat sekarang ke ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia orang benar, tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Tindakan, ucapan yang enggak ada yang salah, tapi apa yang dia terima. Ayat 23. Ia dicaci maki, ia menderita. Ya. Ingat saja pada kisah sengsara. Orang yang tidak bersalah ini, kalau nggak percaya Yesus nggak bersalah, Bapak Ibu nanti cari Pilatus. Pilatus sudah periksa sungguh-sungguh dan tidak menemukan yang salah. Yesus tidak bersalah tapi mengalami penderitaan. Kalau sekarang para pengikut Yesus menderita, walaupun dia tidak berbuat salah, berarti dia mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Yesus. Kegembiraannya bersumber dari situ. Saya merasakan yang dirasakan oleh Yesus. Saya mengalami yang dialami oleh Yesus. Itu yang menjadi kegembiraan ketika orang benar menghadapi penderitaan. Lebih jauh, Kristus yang tidak bersalah tadi mengalami penderitaan sampai mati semata-mata karena memikirkan manusia, ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Semata-mata untuk membebaskan manusia dari kekuasaan dosa, dan sesudah dibebaskan dari kekuasaan dosa, manusia hidup sebagai orang benar. Nah, berikutnya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kamu sendiri menikmati buah dari kesengsaraan dan kematian Yesus. Dulu kamu sesat. Tapi kemudian setelah kamu mendengar berita tentang Yesus, kamu sekarang menjadi orang benar dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, ini perikop yang pertama, isinya seperti ini. Bisa dipahami, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat yang di teks ya. Saya belum menyampaikan refleksi lalu apa yang kita bisa pelajari. Saya belum menyampaikan itu. Berusaha saja untuk memahami yang tertulis ini. Ada yang perlu diklarifikasi? Ada yang perlu dijelaskan? Enggak ada. Jawab sendiri, enggak ada. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, ketika kita membaca perikop ini tadi ya, lalu kalau sekarang saya belajar apa? Belajar untuk melihat nilai dari penderitaan yang saya alami karena saya berbuat benar. Ya, selama menjadi pengikut Yesus pasti sudah belajar hal yang seperti itu. Ya.
Yang harus dihindari adalah sengaja melakukan kesalahan supaya menderita. Ya. Kalau orang melakukan kesalahan dan karena itu dia menderita, itu hal yang biasa. Bahkan orang harus mengingat, ya itu konsekuensi dari kesalahan yang saya lakukan. Tapi ada juga kesempatan-kesempatan di mana orang menjadi menyebutnya ya, bingung, bahkan sampai frustasi, kenapa saya mau melakukan ini dihalangi? Kenapa saya mau melakukan yang baik untuk sesama saya saja, kok enggak diterima? Ya, kemudian saya malah dinilai buruk oleh orang lain. Dan mereka itu kok begitu punya banyak waktu untuk ngamati saya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, pernah melihat gitu ya. Saya itu kan cuma tahu di rumah, di keluarga ya, kemudian di gereja, kemudian ya ada aktivitas sana sini di dalam masyarakat. Saya bahkan nggak punya waktu untuk ngomongin orang. Tapi orang-orang itu kok punya banyak waktu gitu untuk ngomongin saya. Pernah ngalami? Bingung kan? Saya nggak pernah punya waktu untuk ngomongin orang, kok orang lain punya banyak waktu untuk melihat saya. Seolah-olah apapun yang saya lakukan, itu diperhatikan. Saya mau ke gereja, ngapain di gereja juga dilihatin, diperhatikan. Telinga orang itu tampaknya kok lebih tajam daripada telinga apa yang paling tajam? Telinga siapa paling tajam? Orang-orang yang mau mencari kesalahan kita, Bapak Ibu, telinganya lebih tajam, matanya lebih tajam. Dan kemudian ketika menghadapi situasi yang seperti itu, orang bisa berhenti melakukan yang baik loh ya. Daripada tindakan saya membuat saya menderita, mendingan saya berhenti. Orang tidak tahan menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan. Bapak Ibu silahkan mengingat juga. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Untuk berbuat baik saja, Bapak Ibu, kita diajak berpikir untuk mengatur strategi kan. Bukan asal berbuat baik kan. Kenapa? Untuk melakukan yang baik saja harus atur strategi. Ya salah satunya yaitu menghindari kesalahan yang tidak perlu dan membuat orang lain bisa terus-menerus mencari dan memfitnah, mencari kesalahan dan memfitnah. Nah, kemudian dari perikop ini kita belajar kalau menghadapi situasi yang seperti itu, ya saya tidak perlu berhenti untuk melakukan yang baik. Tuhan saya Yesus. Tuhan saya bukan orang-orang yang suka memfitnah saya. Kalau saya difitnah, saya dijelekkan, lalu saya berhenti berbuat baik, berarti orang-orang yang memfitnah itu yang saya turuti. Berarti mereka itu yang saya perlakukan sebagai Tuhan. Tuhan saya Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan menghendaki saya berbuat baik, ya saya lakukan. Saya juga tidak mengatakan berbuat baik, lalu asal berbuat baik, saya sudah sampaikan tadi, justru ketika berbuat baik, bahkan kita harus berpikir tentang strategi. Enggak bisa asal. Jangankan untuk yang berat-berat ya, untuk membantu saudara kita yang harus isolasi mandiri saja, Bapak Ibu harus berpikir kan. Untuk membantu saudara-saudara kita yang isolasi mandiri, nggak boleh keluar rumah. Nggak bisa kan Bapak Ibu langsung ketuk pintu, langsung antar. Pasti nggak begitu. Pasti memikirkan bagaimana caranya saya aman, dia aman. Kemudian taruh di pagar, atau entah bagaimana, tapi pasti memikirkan sesuatu. Itu baru untuk hal yang sederhana. Untuk hal yang lebih serius, bisa jadi kita akan berpikir tentang strategi yang lebih serius lagi. Nah, kemudian kita beralih ke perikop berikutnya ya. Ke bab 3 ayat 13. Ini panjang perikopnya sampai di bab 4 ayat 6. Kita
potong nanti jadi beberapa bagian. Bab 3 ayat 13. Dan siapakah yang berbuat jahat, yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Normalnya, kalau orang berbuat baik, orang tidak akan mendapatkan perlakuan buruk. Tidak ada alasan, apalagi untuk para budak itu ya maksudnya ya. Kalau para budak itu melakukan tanggung jawab mereka, kalau mereka melakukan tanggung jawab mereka, mereka tidak akan dihukum. Dalam kehidupan masyarakat zaman itu, kalau mereka berlaku baik terhadap sesama, normalnya orang tidak akan menemukan alasan untuk berlaku buruk terhadap orang itu. Tetapi dalam kehidupan yang sesungguhnya, ya berbuat baik sekalipun, orang bisa menghadapi penderitaan, orang bisa melakukan yang jahat kepadanya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dulu bagian ini ya. Ini menguatkan juga, ini Petrus menguatkan juga para anggota jemaat. Kalau mereka berbuat baik dan karena itu mereka harus menderita, nggak perlu sedih. Sebaliknya, mereka harus berbahagia dan tidak perlu takut. Terus apa yang harus dilakukan? Ingat, kamu orang yang percaya kepada Kristus. Dan Kristus itu adalah Tuhanmu. Karena itu, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tempatkanlah Kristus di dalam hatimu pada tempat yang utama. Dialah Tuhanmu, dialah yang harus kamu ikuti kehendaknya, dialah yang harus kamu turuti kata-katanya. Jadi tidak boleh, ini menurut Petrus, orang lain yang berbuat jahat kepadamu, yang memfitnah kamu menjadi Tuhanmu, yang mengatur perilakumu. Nah, tetap Yesus Kristus, biarkan dia bertahta di dalam hatimu, kamu sembah sebagai Tuhan, kamu ikuti apa yang dikehendakinya. Lalu, Petrus juga mengingatkan supaya para anggota jemaat selalu siap sedia mempertanggungjawabkan pengharapan yang mereka miliki. Maksudnya, ini orang-orang kayak gini ini, para pengikut Yesus, anggota jemaat Kristiani ini kalau disiksa, kalau dianiaya, kok enggak marah, enggak balas, enggak pengen ganti menyakiti? Jawabannya adalah karena para pengikut Yesus punya pengharapan. Harapannya apa? Sesudah kematian, mereka akan tinggal bersama dengan Kristus. Mereka menanggung, mereka mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus. Nah kemudian, karena mereka sudah berlaku seperti itu, mereka pun percaya. Nanti mereka akan tinggal bersama dengan Kristus. Kalaupun sekarang menderita, penderitaan tidak akan berlangsung lama. Karena apa? Selama-lamanya orang tinggal di dunia, tidak akan bisa dibandingkan dengan lamanya orang akan tinggal bersama Kristus di dalam kemuliaan abadi. Karena itu orang menjadi, apa menyebutnya, para pengikut Yesus menjadi tahan untuk menghadapi penderitaan itu. Sekarang tolong membuka dulu Bapak Ibu 2 Korintus. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat hal yang senada dengan itu.
2 Korintus ya. Bab 4. Ini Paulus berbicara tentang tugasnya sebagai orang yang memberitakan Injil Kristus. Jadi biarpun Injil, kabar baik yang diberitakannya itu luar biasa harganya, bernilainya. Tapi Paulus sadar, dirinya rapuh. Lihat ke ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal. Ini penderitanya bukan fisik kalau habis akal kan ya. Namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, kemudian lihat ke ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, sebab meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, lihat Bapak Ibu, cara Paulus membandingkan penderitaan yang dialaminya dengan kegembiraan abadi yang diharapkannya. Penderitaan yang saya alami enggak ada bandingannya dengan kemuliaan, dengan kebahagiaan yang akan saya alami nanti, begitu. Nah, bicara tentang pengharapan yang membuat orang bisa bertahan menghadapi kesulitan penderitaan, pengharapan yang dimaksudkan adalah kehidupan sesudah dunia, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Pengharapan ini yang membuat orang bertahan. Nah, sekarang begini, kembali ke 1 Petrus. Ya. Orang mengalami penderitaan, orang Kristiani mengalami penderitaan di dunia, tapi batinnya sudah terarah ke surga. Memang penderitaan bisa membuat orang lemah, bisa membuat orang kehilangan kepercayaan diri, orang bisa putus asa, ya, tetapi pengharapan akan kehidupan yang abadi membuat orang bisa bertahan untuk menghadapi semuanya. Nah, kemudian lihat ke ayat 17. Ada yang senada dengan yang sudah dilihat sebelumnya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Orang yang menderita karena berbuat baik, karena percaya kepada Kristus, enggak perlu khawatir. Orang diajak untuk bergembira. Kenapa? Yang saya alami sama dengan yang dialami oleh Kristus. Bahkan Kristus mengalami penderitaan sampai mati semata-mata untuk saya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Petrus kemudian bicara tentang ini, kematian Yesus ini.
Lihat kalimat berikutnya ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Ini yang dilakukan oleh Kristus pada waktu kematian rupanya. Jangan buru-buru memasukkan ajaran Katolik untuk menentang kalimat-kalimat yang ada di sini. Bapak Ibu, ini kepercayaan Kristiani paling awal dulu. Ya, lihat Kristus ya dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Nah, ketika kita menjadi orang Katolik, Bapak Ibu, awalnya kita berpikir, kita percaya Yesus mati raganya, nanti bangkit raganya juga yang bangkit. Makanya kita ketemu kuburnya kosong. Kita ketemu juga dengan Yesus yang makan ikan. Dan makan ikan, di kesempatan lain lagi Yesus membakar ikan. Seolah-olah raganya hidup lagi. Tapi kalau raganya hidup lagi, Bapak Ibu akan repot. Raga hidup lagi. Makan minum lagi. Nah, nanti mati lagi. Atau kalau raga ini masuk surga, kan repot. Raga itu ada umurnya. Bapak Ibu mulai menghitung uban umur berapa? Sekarang udah nggak dihitung-hitung, udah kebanyakan. Tapi pernah kan mulai khawatir, mulai ubanan. Udah mulai menghitung. Oh, ini kantung mata saya makin parah ini, apalagi kalau nggak tidur. Dulu nggak mikir gitu, sekarang berpikir begitu. Karena apa? Ya kenyataannya raga itu ada umurnya. Dan raga nggak mungkin masuk surga. Kalau kita menemukan di dalam Injil kubur kosong, kemudian kita ketemu dengan Yesus yang makan, berikutnya lagi yang menunjukkan bekas-bekas luka penyaliban, itu untuk menunjukkan sesuatu kepada para murid. Yesus yang menjumpai mereka, sesudah Yesus mati ya, itu sama dengan Yesus guru mereka. Sekarang untuk kita nggak ada yang bingung dengan kebangkitan Yesus. Tapi di abad pertama, nggak ada ceritanya orang mati terus hidup lagi. Ya, jadi kepada para muridnya, Yesus mau menunjukkan, ini aku benar-benar sudah mati di kayu salib. Nih, bekas lukaku. Tapi sekarang aku benar-benar hidup. Itu berarti aku benar-benar bangkit dari kematian. Itu berarti aku benar-benar mengalahkan kematian. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan mengalami apa yang aku alami. Kamu akan mati, tapi kamu akan bangkit. Itu teologinya itu. Ya. Nah, kemudian kalau di Petrus teologinya lebih ditekankan. Yang Yesus, lihat kembali ya, dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Ya luka, sakit, darah, ya, tapi kemudian dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan kabar baik kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi dalam keadaan sebagai roh,
Yesus masuk ke dunia orang mati. Yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Semua orang kalau mati, baik atau jahat, masuk ke dunia orang mati. Yesus pergi ke situ. Kalau di gereja Katolik, langsung disebutnya bukan dunia orang mati, disebutnya tempat penantian. Tempat penantian, tempat untuk menanti, nyambung. Tempat untuk menanti. Menantikan apa? Menantikan siapa? Orang yang mati sebelum Yesus belum masuk ke surga. Yesus yang pertama kali masuk surga. Jadi Yesus masuk ke dunia orang mati untuk bilang, bangun, bangun, bangun. Surga udah dibuka. Kamu yang benar, ayo bersama dengan aku, ikuti aku masuk surga. Itu kabar baiknya. Dan kita mengatakan tempat penantian itu tadi ya. Tempat orang-orang yang mati sebelum Yesus menantikan penyelamatan, menantikan dalam tanda kutip dibukanya kerajaan surga itu. Nah, kemudian lihat ke ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Pasti bukan airnya yang menyelamatkan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, lihat, kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Bapak Ibu, begini, Yesus mati ya, dari dunia, turun ke dunia orang mati, terus naik ke surga. Jadi dari dunia ke dunia orang mati, turun. Setelah masuk dunia orang mati, lalu bangkit, naik ke surga. Bapak Ibu silakan mengingat ketika orang baptis di zaman dulu ya. Jadi ingat saja pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Orang ditenggelamkan ke dalam air, lalu keluar dari air. Orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami yang sama. Sekarang hidup di dunia, lalu akan mati, tapi akan dibangkitkan. Itu kiasan yang dimaksudkan begitu. Nah, kemudian lihat dalam pembaptisan juga, apa yang sebenarnya terjadi? Orang menjadi percaya kepada Yesus. Karena dia menjadi percaya kepada Yesus, dia pun juga akan mati, tapi kemudian akan bangkit dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan baptisan disebut di sini Bapak Ibu berkaitan dengan kebersihan hati nurani, kebersihan batin gitu ya. Bapak Ibu silahkan mengingat saja ketika orang menjadi percaya kepada Yesus, orang diingatkan supaya orang bukan hanya tidak melakukan dosa, tidak melakukan dosa artinya tidak mencuri, tidak membunuh gitu ya. Tapi orang juga memelihara kesucian batinnya. Ingat saja kata-kata Yesus ini, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina dengan dia. Ini kan peringatan serius. Jaga hatimu supaya tetap bersih. Begitu. Kemudian, sekarang silahkan ke bab 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Supaya waktu yang sisa, lompat ke ayat 2 ya, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu.
Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Yang ini ayat 6 tinggalin dulu, Bapak Ibu, kembali lagi ke ayat 1. Jemaat, karena percaya kepada Kristus, mereka mengalami penderitaan. Oke, dan kemudian lihat ke ayat 2. Supaya waktu yang sisa ini jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kamu sudah dibaptis, kamu sudah menjadi percaya kepada Yesus. Dan kepercayaan itu harus diungkapkan dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia sekarang, Yesus sekarang, Tuhanmu. Dia yang harus kamu ikuti. Ingat ya, ayat 3. Sudah cukup banyak kamu buang waktu, kamu gunakan waktu untuk mengikuti hawa nafsu, untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa saja itu? Diajak untuk pesta pora, termasuk pesta yang mengandung unsur seksual, rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala. Sudah banyak waktu gunakan untuk mengikuti hal-hal seperti itu. Kamu mungkin dulu diajak, bisa. Masuk pesta sendirian, nggak mungkin. Mabuk sendirian, nah itu orang stres. Nah, ini ada yang ngajak, lalu rame-rame, udah ikuti saja. Saya agak sulit membayangkan senangnya orang mabuk itu seperti apa. Enggak semua orang paham. Mabuk itu senangnya apa? Kalau melihat orang mabuk, saya bukannya melihat kegembiraan, saya melihat melihat kegelisahan, melihat kemarahan, melihat keberanian tapi negatif. Kalau situasi normal, nggak pakai alkohol, dia biasa aja. Begitu mulai mabuk, mulutnya udah bawa alkohol, tampak lebih berani. Tapi kegembiraan, yaitu yang saya tidak termasuk yang pahami. Kalau pesta pora, kemudian rupa-rupa hawa nafsu, ya ini menyangkut juga soal-soal yang berkaitan dengan urusan moral ini. Ini kalimat sederhananya, kamu sekarang menjadi pengikut Yesus, berhentilah berbuat dosa. Sekarang, lakukan kehendak Allah. Dan kamu sudah melakukannya. Kamu nggak pesta pora lagi. Kamu sudah tidak mengikuti perjamuan minum kemabukan itu. Dan perhatikan teman-temanmu. Ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan kesenonoan. Ya, lihat Bapak Ibu, mereka para anggota jemaat ini tidak lagi melakukan kebiasaan yang lama. Ya, tapi mereka berhenti melakukan hal-hal yang buruk dan sudah mengikuti kehendak Allah. Dan hal ini membuat teman-temannya heran. Kok heran? Udah nggak mau lagi diajak mabuk. Udah nggak mau lagi diajak ke lokalisasi. Temannya pada heran. Lalu apa yang terjadi? Lihat. Mereka memfitnah kamu. Itu contoh lagi Bapak Ibu, menderita karena melakukan kehendak Allah. Nah, kemudian lihat berikutnya ya. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oh, jangan lupa, hidup akan berakhir. Ada dunia yang akan datang. Dan ada penguasa atas kehidupan manusia. Sekarang mereka berlaku seperti itu. Mereka enggak waspada, mereka enggak percaya. Suatu saat ketika mereka mati, mereka harus berhadapan dengan pencipta
yang sekaligus bertindak sebagai hakim. Konsekuensinya apa? Ketika mereka hidup di dunia mengikuti kehendak mereka sendiri, ya jangan harap untuk bisa menerima kebahagiaan abadi. Siap-siap saja untuk menanggung konsekuensinya penderitaan. Nah, itulah sebabnya Injil diberitakan juga kepada orang-orang mati, sama seperti semua manusia dihakimi secara badani. Yang ada di dunia orang mati pun diingatkan. Kamu akan dihakimi. Ketika kamu di dunia dulu hidupmu benar, nggak usah khawatir. Tapi kalau hidupmu di dunia dulu nggak benar, ya siap-siap menanggung konsekuensinya. Baik Bapak Ibu, ini yang kita lihat di bagian ini ya. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ada di chat Pak Seto. Dari Pak Wiwi, barang siapa menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Maksudnya apa? Bab 4 ayat 1. Nah, dari ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga dulu ini sinyal enggak benar. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kristus menderita penderitaan badani. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tunggu dulu. Bapak Ibu kalau melihat yang dialami oleh Yesus, mengalami penderitaan fisik kan. Kemudian kalau orang mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus, terpikir untuk melakukan yang jahat atau enggak? Kalau orang mengalami penderitaan karena dia berlaku benar tadi ya, lalu dia mengalami penderitaan secara fisik, badania, terpikir enggak untuk berdosa? Ini levelnya sudah naik ini ya. Mengalami penderitaan karena dia melakukan yang baik. Jadi bukan urusan pokoknya menderita. Banyak orang yang mengalami penderitaan dan karena itu malah justru berdosa lebih berat. Tuh kok bisa? Nah, karena kurang makan, karena tidak ada uang, kemudian orang tergoda untuk melakukan yang jahat. Kemudian lihat, karena sudah disakiti orang lain, maka saya terpikir untuk membalas. Loh, saya menderita, tapi saya berbuat dosa lebih berat. Tapi ini sekali lagi, sisipan ini ditempatkan dalam rangka melihat penderitaan Kristus tadi. Begitu, Pak. Nggak di chat ada lagi itu, Pak. Sudah itu saja, Pak ya. Pak Seto mau nanya dong, sorry nih nggak ada wajahnya, nggak muncul ya Pak Seto ya. Tadi kan dikatakan supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Lalu kan dikatakan seperti orang manusia, orang yang sudah mati pun itu juga akan mendapat, tunggu deh, itu di mana sih yang baru aja? Juga diberitakan Injil gitu. Nah, bagaimana orang yang di tempat penantian itu
masih dapat memperbaiki penderitaannya? Pertanyaannya itu. Ya. Jadi kalau orang sudah mati, apakah dia masih bisa berbuat baik? Apakah dunia orang mati, orang bisa bertobat? Nah, tidak bisa lagi. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Ya hanya menerima saja putusan Tuhan. Putusan yang bagaimana? Kalau dulu saya di dunia mengalami kekurangan, melakukan kesalahan, atau berdosa, kemudian Tuhan mau membersihkan saya dengan, apa menyebutnya ya, dalam tanda kutip saja ya, menjatuhkan hukuman kepada saya akan tanggung. Kita untuk contoh begini saja. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berbicara tentang api penyucian, ini ilustrasi ya, supaya logikanya ketemu. Ketika orang berbicara tentang api penyucian itu tempatnya enak apa enggak? Kalau orang berpikir api penyucian itu enak, silahkan berhenti mendoakan arwah. Ngapain orang enak-enak kok didoakan? Ketika kita menyadari ini juga, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah meremehkan api penyucian, apalagi menggunakannya untuk membenarkan ketika saya berdosa. Enggak apa-apa berdosa, toh ada api penyucian. Itu pasti keliru. Jangan lupa, iblis lebih tahu ajaran gereja daripada kita, karena iblis mengikuti gereja dari dulu sampai sekarang. Nah, maksud saya begini, ketika di dunia ini saya sudah mengikuti Yesus, dan saya sudah berusaha melakukan yang dikehendaki oleh Yesus, tetapi Yesus melihat bahwa masih ada yang perlu dibersihkan, maka saya menerima ketika Tuhan membersihkan saya di penyucian. Nah, kita kembali ke teks, bicara tentang dunia orang mati. Bagaimana orang di dunia orang mati bisa memperbaiki. Bukan dia yang memperbaiki, tetapi Kristus atau Allah yang memperbaiki mereka. Itu yang dimaksudkan atau bagaimana, Ibu? Iya, pasti iman Katolik kita kan memang kita diharapkan untuk selalu berdoa untuk orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, gitu kan? Ya. Itu pengertiannya ya. Jadi ya, memang manusia yang harus membantu untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Terima kasih Pak Seto. Pak Seto, iya. Pengertiannya ditangkap. Ya, kita berdoa, itu yang membersihkan bukan doa kita kan ya. Kita mohon kepada Allah supaya Allah membersihkan ya jiwa-jiwa yang ada di penyucian tadi. Jadi begitu, Bu. Yang di penyucian cuma bisa menerima apapun yang dikehendaki, apapun yang diputuskan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang punya kuasa atas mereka. Baik, ada lagi? Pak, mau tanya Pak Seto. Iya, Pak. Pak Seto, pembelajaran yang Bapak berikan, ini juga merupakan salah satu kekuatan yang menyadarkan saya, gitu, khususnya diri saya. Tapi Pak Seto, saya ingin bertanya, hal-hal lain yang bisa menguatkan kita ketika kita berhadapan untuk perbuatan-perbuatan dosa. Karena ketika kita akan berbuat dosa, biasanya kita akan lupa. Karena kan nggak ada warning, nggak dari satu peringatan. Kalau mohon maaf, kalau Yesus ya Tuhan ya, dia pasti kuat dalam hal penderitaannya. Begitu pula para rasul. Tapi kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang kan suka hilaf, suka lupa. Nah, kira-kira tips-tips apa Pak Seto supaya kita nggak terlalu terlena dan nggak jatuh dalam dosa yang lebih berat lagi? Itu saja, terima kasih.
Yang pertama harus diingat dulu, Yesus juga mengalami cobaan. Ia dicobai sama seperti kita, hanya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Pencobaan dialami oleh Yesus. Ya. Dan Yesus menjadi manusia justru untuk menunjukkan begini caranya kalau harus berhadapan dengan cobaan, kalau harus berhadapan dengan godaan, kalau harus berhadapan dengan iblis. Sedikit dulu, tolong Bapak Ibu ke bab 5, 2 Petrus ya. 1 Petrus bab 5 ke ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang ini perlawanan terhadap dosa, ini ya banyak hal dan terus-menerus harus diomongkan. Para rasul kok bisa tidak berdosa? Tunggu dulu. Apakah mereka benar-benar sama sekali tidak berdosa? Mereka memang tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, ya. Dan di antara Bapak Ibu semua juga tidak melakukan dosa-dosa yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu pernah menyangkal Yesus? Saya memang nggak pernah kayak Petrus, nggak ngaku kalau saya murid Yesus. Tapi pernah nggak Bapak Ibu mengalami begini, melakukan yang seperti ini? Tuhan sudah memberi saya banyak, tetapi seolah-olah yang diberikan oleh Tuhan itu tidak saya lihat, dan saya hanya memperhatikan satu hal yang tidak diberikan oleh Tuhan. Nah, itu kan penyangkalan dalam bentuk yang lain. Petrus menyangkal, tapi lihat loh, saya juga melakukan yang sama. Nah, sekarang begini, yang kita bisa lihat, kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu bisa mengingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, kuncinya adalah pelajari Alkitab. Karena apa? Iblis menggoda Yesus pakai Alkitab kan ya. Dikutipkan Alkitab, ayat-ayat. Dikutipkan firman Tuhan. Dan Yesus menanggapinya pakai apa? Firman Tuhan juga. Ya. Jadi keakraban, kedekatan dengan firman nggak bisa diabaikan. Kedekatan dengan firman itu bukan soal menghafal, mengingat, lalu ketika iblis datang dikasih ayat. Bukan begitu. Tetapi begini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu melihat sendiri ya, melihat dalam diri Bapak Ibu sendiri. Sejak Bapak Ibu belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, membaca Alkitab, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, silahkan amati bagaimana firman itu ada di dalam diri Bapak Ibu dan mencegah Bapak Ibu untuk melakukan yang jahat. Mencegah melakukan yang jahat, mendorong Bapak Ibu untuk melakukan yang baik. Bukan mengingat, ini firman Tuhan bilang apa ya, saya harus melakukannya bagaimana. Bukan begitu. Tapi firman itu ada di dalam diri kita, menggerakkan, mendorong kita untuk melakukan yang baik, dan sekaligus mencegah saya untuk melakukan yang jahat. Jadi salah satu hal yang kita bisa lakukan ya begitu. Kedekatan dengan firman ini. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu kalau sudah begini lalu kita bersih semua dari dosa, atau kalau saya bisa ngomong kayak gini lalu saya nggak berdosa lagi. Nggak begitu juga. Selama hidup di dunia kita harus menghadapi. Yang menjadi penting bukan perkara saya tidak berdosa. Yang menjadi saya penting adalah besarnya perlawanan kita terhadap dosa. Kalau cuma tidak mau berdosa, tidak berdosa. Bapak Ibu ingat saja dari bulan Maret sampai sekarang.
Bapak Ibu lockdown aja di rumah, nggak akan berdosa. Mau berdosa apa di rumah? Ya. Dan handphonenya dipakai kalau pas belajar Alkitab saja. Kalau biasa nggak usah dibuka. Lebih nggak berdosa lagi. Tapi belum selesai. Yang mau begini, yang akan tampak, yang akan dilihat oleh Tuhan adalah sejauh mana saya menunjukkan kasih saya kepada Tuhan dengan menunjukkan perlawanan terhadap dosa tadi. Dan Bapak Ibu makin lama akan bisa melihat dosa-dosa itu dengan cara yang lebih rinci, lebih detail. Bapak Ibu bahkan bisa melihat cara kerja dosa. Cara bekerjanya bagaimana. Lalu cara saya untuk melawannya bagaimana. Ambil contoh lagi, sekarang begini. Bapak Ibu minta maaf ya. Bapak Ibu kalau urusan sombong, pernah sombong atau belum? Tapi saya minta maaf, Bapak Ibu belum pernah sombong untuk urusan Alkitab kan? Nggak berani. Enggak. Yang bisa sombong untuk urusan Alkitab, saya dan saya pernah. Sombongnya Bapak Ibu untuk urusan apa? Macam-macam. Tiap orang punya. Yang badannya tinggi, sombong untuk urusan badan. Ya. Yang kekayaannya melimpah, sombongnya tentang kekayaan. Yang memorinya, yang ingatannya kuat, ngomongnya tentang ingatan. Tolong amati. Ketika saya melihat bahwa saya kuat untuk satu bagian, yang dilihat iblis apa? Di situ saya paling lemah. Karena di situ saya paling gampang jatuh ke dalam dosa. Jadi seumur saya ini Bapak Ibu, saya nggak pernah sombong untuk urusan ilmu tentang motor atau mobil. Saya tidak pernah sombong tentang keterampilan membongkar motor, beresin motor. Wong saya nggak bisa. Tidak mungkin kan? Di situ saya nggak akan jatuh ke dalam kesombongan. Jatuhnya saya ke dalam kesombongan untuk bagian yang saya merasa atau objektif, saya memahami, punya pemahaman lebih dari yang lain. Begitu. Silakan amati saja. Dalam hal apa Bapak Ibu memiliki kelebihan, dalam hal itu juga iblis melihat di situ kita lemah. Kalau nggak percaya tanya aja sama iblis, saya sudah lihat itu. Itu yang saya maksud cara kerjanya dosa, cara bekerjanya iblis kayak gitu. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya jadi ngomong apa ini? Ada di chat Pak Seto. Oh ada lagi ya. Berani untuk saya tanya Pak Seto. mati. Mengenai saya agak terganggu setelah mendengarkan tadi dengan dalam kredo itu kan ada kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Pastinya yang dimaksud badan di situ bukan badan jasmani ya Kak Seto. Tetapi kenapa menggunakan istilah badan sehingga mungkin orang-orang yang tidak memperdalami seperti kita, dan itu banyak orang Katolik, kita juga belum dalam sih, tapi mengerti sekarang. Jadi pikirannya badan jasmani begitu. Banyak yang dulunya saya juga mikir seperti itu. Itu pertanyaannya Kak Sip. Ada usulan Bu, pakai istilah apa Bu? Nggak tahu, tapi kok pengertian badan itu jadi agak mengganggu setelah kita mengerti. Ibu, ini catatan untuk kita yang Katolik ini ya. Ajaran Katolik itu sudah lengkap, sudah genap, udahlah nggak usah cari ajaran-ajaran lain. Nah, yang kita lakukan adalah berusaha belajar memahami apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Jadi ini soal sederhana kan? Nggak usah bingung cari ajaran ke sana kemari. Yang Ibu katakan, ya di Gereja Katolik ada dalam kredo kebangkitan badan. Tugas kita hanyalah memahami apa yang disampaikan itu, apa yang kita ucapkan itu. Jadi bukan ini cari ajaran yang lebih benar. Enggak, di Gereja Katolik sudah utuh, sudah lengkap. Kalau nggak percaya, pelajari aja semuanya.
Dan tugas kita adalah berusaha untuk memahami yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Nah, kemudian kenapa kok pakai istilah kebangkitan badan ya? Kebangkitan tubuh. Nah, kita hanya tahu tubuh ini adalah raga. Kita hanya tahu badan ini adalah apa? Ya raga yang ada tulang dan dagingnya ini. Yang lama-lama tulangnya nggak kelihatan, tinggal daging sama lemaknya ini. Tapi tunggu dulu. Ingat ketika Bunda Maria menampakkan diri. Ternyata ada yang disebut tubuh surgawi. Ada yang disebut tubuh rohania. Badan surgawi, badan rohania. Udah begitu ya. Nah, yang dimaksudkan dengan kebangkitan badan adalah ya ketika raga mati, raga ini mati, jiwa akan menerima tubuh surgawi, tubuh rohania itu. Nanti Ibu baca lagi aja ya, 1 Korintus bab 15 tentang kebangkitan tubuh. Baca sampai hafal itu nanti. Korintus. Jadi Ibu, yang kita perlukan adalah mempelajari, memahami apa yang disampaikan, diajarkan oleh Gereja Katolik itu. Kenapa istilah tubuh? Ya, ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi. Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohania. Ya, kata yang pas dipakai ya tubuh ini. Yang di sini tadi Bapak Ibu melihat dibangkitkan menurut roh itu tadi ya. Begitu. Terus apalagi yang dicat apa nih Pak? Berani. Terima kasih Kak Seto. Iya Ibu. Iya. Dan untuk kebenaran sampai mati pun, apakah beda sedikit jadi arogan? Gitu Pak. Berani untuk melakukan yang benar sekalipun harus mati. Nah, ketika itu hanya diucapkan di depan orang banyak supaya dipuji, tampaklah arogansi itu. Tapi ketika keberanian itu ada di dalam hati, dan kemudian memang di jalan, tidak akan ketemu dengan kesombongan atau arogansi. Kita tidak ketemu dengan orang mati yang masih sombong gitu. Pernah ketemu orang mati yang sombong? Jadi keberanian ada di dalam hati, ya, dan ini menggerakkan, mendorong orang untuk melakukan yang benar. Kalaupun konsekuensinya harus mati, itu cuma konsekuensi, bukan tujuan dan bukan kebanggaan karena itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa belajar dari para martir dulu. Jadi para martir, yang nomor satu mereka setia kepada Tuhan. Nomor satu kesetiaannya kepada Tuhan. Kemudian karena kesetiaan itu, mereka harus kehilangan nyawa. Sebenarnya bukan kehilangan nyawa, ya, kehilangan raganya doang. Ya. Karena yang masih tetap hidup kan nyawa itu. Mereka berani melakukan itu. Kenapa? Karena mereka melihat keselamatan jiwa yang akan tinggal bersama dengan Allah itu jauh lebih penting daripada raga. Nah, sekarang kalau kita ngomong lebih luas, Bapak Ibu pernah iri kepada orang yang sudah mati atau belum? Enggak? Iri dengan orang mati. Sama. Pilih mana? Ini saya ngomongnya pakai kalimat jelek ini ya. Mati karena dibegal, mati karena ketangkap mencuri, dengan mati sebagai orang percaya, sebagai martir. Bapak Ibu tentu tidak akan memilih yang pertama dan kedua, Bapak Ibu akan menghendaki yang ketiga. Seneng ya para martir itu. Mereka memiliki keberanian seperti itu, dan mereka memiliki kesetiaan kepada Allah seperti itu. Enggak kayak saya. Jangankan menderita, baru Tuhan tidak melakukan yang saya mau aja, rasanya sudah sedih sekali. Jadi kembali lagi, ketika berbicara tentang keberanian, ya itu tersimpan di dalam hati
Dan di dalam keberanian untuk orang beriman, terkandung sesungguhnya kesetiaan kepada Allah untuk melakukan kehendak Allah dalam situasi yang sulit sekalipun. Begitu, Pak. Ya, Bapak Ibu, malam ini kita hanya mendapatkan 2 perikop ya. Enggak apa-apa. Nanti yang berikutnya ya masih nyambung dengan diskusi kita ini tadi, dan Bapak Ibu bisa menggunakan diskusi ini untuk membaca perikop di ini bab 4 ayat 12 sampai dengan 19. Untuk pertemuan berikut nanti kita akan beralih ke 2 Petrus. Kalau waktunya memadai, kalau waktunya memungkinkan, enggak apa-apa, saya akan kembali ke penderitaan dan beberapa hal lain di 1 Petrus. Begitu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Minggu depan kita akan ini Pak Seto ya, menghadapi para nabi palsu ya. Iya, itu. Kita beralih ke 2 Petrus itu. Baik, terima kasih Pak Seto, terima kasih banyak. Untuk menutup pertemuan malam hari ini, silakan Pak Roy untuk menutup dengan doa, Pak. Pak Roy masih hidup, Pak. Tenang, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita satukan hati kita dalam